Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun kondisi keadaan kita sangat berbeda dengan sebagaimana biasanya. Bapak Ibu semua ada di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan tidak berkurang. Sebentar kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan firman ini. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi tema kita pada pagi ini adalah hari-hari terakhir itu. Ini adalah hari-hari terakhir itu. Saudara, banyak orang tidak lagi mempedulikan akan hari-hari terakhir. Banyak orang hanya memikirkan bagaimana lepas dari sakit penyakit, dari virus corona, bagaimana cara mengumpulkan uang, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya mengejar kebahagiaan, apa yang diharapkan, sampai-sampai banyak orang tidak memikirkan tentang keselamatan. Itulah sebabnya dalam kitab 2 Petrus 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah, saudara, kita lupa bahwa hidup ini kepunyaan Tuhan. Kita lupa bahwa alam semesta ini kepunyaan Tuhan. Sehingga banyak orang begitu sembrono mempergunakan hidupnya. Dia cari kepuasan sebanyak-banyaknya. Seolah-olah dia tidak akan pernah kembali kepada Sang Pencipta. Masalah hidup mati itu urusan nanti. Yang penting sekarang aku berhasil, yang penting sekarang aku untung, yang penting sekarang aku bahagia. Kita lupa, kita semua sudah masuk di masa-masa akhir. Nah, seringkali kita juga meminta tanda daripada Tuhan. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki meminta tanda daripada Tuhan. Ini tertulis di dalam Matius yang ke-16 yang berbunyi demikian. Matius 16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini tidak setia. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka pergi. Untuk melakukan segala sesuatu, seringkali kita menuntut tanda daripada Tuhan. Apalagi sebagai orang percaya kepada Tuhan.
Bagaimana Gideon meminta tanda kepada Tuhan ketika dia diberi kesempatan untuk membawa Israel lepas dari ancaman orang-orang Amalek dan orang-orang Midian. Hal ini seringkali membuat kita pun ikut-ikutan. Tuhan kasih tanda. Apakah usahaku akan lancar? Apakah usahaku akan berhasil? Apakah cita-citaku akan tercapai? Kita lupa untuk memikirkan bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Yang kita tuntut semuanya apa yang berkaitan dengan kepentingan, dengan keberhasilan, dengan keuntungan yang ada pada kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Yang terutama harus kamu ketahui ialah Tuhan sudah memberi tanda-tanda. Lewat tanda-tanda ekologi, tanda-tanda melalui peristiwa bumi yang berhubungan dengan kita. Ada banyak gempa bumi, ada banyak banjir, longsor, angin puting beliung, gunung meletus. Tapi semua kita katakan itu biasa. Dari dahulu juga sampai sekarang itu sudah pernah terjadi. Tetapi pernahkah terjadi tanda-tanda bahwa tanah terbelah, daratan terbelah, jalan-jalan terbelah, mobil, kendaraan, rumah masuk ke dalam belahan bumi itu? Kalau saja kita mau sedikit berpikir, kalau saja kita peka dengan iman kita, itu merupakan tanda-tanda yang tidak lazim, yang dulu tidak pernah terjadi, sekarang mulai terjadi. Tetapi orang seringkali masih belum sadar dengan apa yang Tuhan buat selama ini dan sedang buat selama ini. Kemudian tanda-tanda mengenai begitu banyak mata rudal, jarak menengah, jarak jauh, sudah mulai diarahkan ke Israel atau ke Yerusalem. Saya akan membacakan di dalam di dalam Lukas yang ke-21. Lukas yang ke-21 ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, di Asia Muka, bagaimana bangsa-bangsa sudah mulai mengarahkan rudal-rudalnya ke Israel, ke Yerusalem, ke Tel Aviv. Untuk apa? Untuk menghancurkan satu bangsa, satu negara pilihan Tuhan. Dan Tuhan pernah berfirman, barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk Tuhan. Barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati oleh Tuhan. Inilah termasuk salah satu tanda di zaman akhir ini. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda penyesatan dan agama palsu yang terambil di dalam Lukas yang ke-21. Lukas yang ke-21 ayatnya yang ke-8. Lukas 21 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan
Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang akan memakai namaku, berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Disadari atau tidak, bahwa di zaman akhir ini akan bermunculan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang kelihatannya akan membawa anak-anak Tuhan, membimbing iman anak-anak Tuhan untuk tetap setia, bahkan bertambah setia. Tapi kenyataannya ada motivasi lain di balik pengajaran-pengajaran mereka. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pengajar-pengajar sesat dengan cara berbicara, dengan gaya berkhotbah yang sepertinya tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan pada umumnya, sehingga membuat umat Tuhan tertarik untuk ikut di dalam kelompok-kelompok tersebut. Padahal Tuhan menginginkan kepada kita, milikilah iman yang sederhana. Di dalam 2 Timotius 3. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat Tuhan akhir-akhir ini lebih memilih kata-kata firman Tuhan yang sedap didengar, yang ingin dipuaskan telinganya. Ketika firman Tuhan menegur, ketika firman Tuhan mengingatkan, serta merta dia marah, dia tersinggung. Padahal setiap tulisan yang diilhamkan Allah, setiap firman Tuhan yang disampaikan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi saya belum pernah mendengar orang Kristen marah, tersinggung oleh ajaran-ajaran sesat, oleh pengaruh-pengaruh iblis, oleh pengaruh-pengaruh dunia yang sudah memporak-porandakan rumah tangga mereka, yang sudah memporak-porandakan bisnis mereka. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara dengan jujur, ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan, ketika firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran, serta merta kita marah, kita tersinggung, kita tinggalkan Yesus. Ya, selanjutnya, tanda-tanda penganiayaan terhadap gereja atau orang Kristen sejak zaman dahulu sudah banyak rasul-rasul, para pengikut Yesus mati martir, mati demi memberitakan firman Tuhan. Karena kepada kita seperti Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup, hidupku adalah Kristus. Kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Tidak ada satu orang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup, hidup untuk Kristus. Kalau dia mati,
mati juga untuk Kristus. Tetapi seringkali kita takut mengalami ancaman dan aniaya. Kita hanya ingin menerima yang enak-enak saja. Kita hanya ingin menikmati berkat. Kita hanya ingin menikmati kesembuhan. Sementara pikul, salib, menyangkal diri dan ikut Yesus, seringkali kita tidak mau terima. Inilah juga termasuk dalam tanda-tanda akhir zaman. Tadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 bahwa sebab pada akhir-akhir terakhir yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kita tidak suka dicemooh. Kita tidak suka untuk dilecehkan. Kita tidak suka untuk direndahkan. Padahal berapa banyak orang yang menghina Yesus mau datang ke dalam dunia. Padahal berapa banyak kata-kata yang mengatakan salibkan dia ketika Yesus tidak berbuat salah. Apakah ini tidak membuat cukup kesaksian bahwa kita juga harus hidup seperti Yesus? Kemudian tanda-tanda yang lain adalah tanda-tanda psikologi. Tanda-tanda psikologi ini saya akan baca di dalam Matius 11. Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, berapa banyak orang yang tidak bisa datang ke gereja? Berapa banyak orang yang tidak bisa melayan lagi Tuhan? Kalau ada sesuatu yang dianggapnya jauh lebih menarik, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih memuaskan dagingnya daripada 2 jam datang beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak alasan kita untuk tidak bisa hadir. Ngantuklah, capeklah, bosanlah. Padahal untuk mengejar keuntungan, untuk mencari nafkah, kita rela tinggalkan rumah sejak subuh. Bahkan bermalam-malam kita tidak kembali ke rumah. Hanya untuk mencari sesuatu yang fana. Kesenangan jasmani yang fana. Padahal firman Tuhan bilang, mengapa kamu mencari hal-hal yang fana dan yang kelihatan? Yang fana dan yang kelihatan ini semuanya bersifat sementara. Tetapi carilah hal-hal yang tidak kelihatan, yang ada di surga. Semuanya akan kekal, akan menjadi bagian kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak peduli, yang acuh tak acuh. Kalau situasi aman, kalau situasi tentram, kalau usaha bisnis lancar, tak pernah terpikirkan oleh kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan.
sampai datang masalah, sampai datang persoalan, baru kita mencari Tuhan. Kita masih ingat dengan peristiwa 5 gadis yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Anak dara yang bijaksana, dia mau berlelah-lelah, dia mau melakukan hal-hal yang cukup merepotkan, membawa pelita dengan minyak. Sementara gadis yang bodoh berkata, untuk apa bawa minyak? Pelita juga sudah cukup. Buat apa rajin-rajin amat ke gereja? Buat apa setia-setia sekali beribadah? Sekali seminggu juga cukup. Sekali setahun juga cukup. Yang penting, pendeta lihat saya datang. Pendeta majelis lihat saya hadir. Tuhan tidak melihat kehadiran kita yang asal-asalan. Tuhan melihat kita punya hati. Baru sampai pintu tertutup, baru 5 anak dara yang bodoh, dia terpaksa untuk tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Ada lagi tanda-tanda yang sedang terjadi, bagaimana gereja-gereja tanpa kasih Kristus. Firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Orang Kristen, gereja, pendeta hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan seberapa banyak dia boleh mendapatkan persembahan dan persepuluhan. Dengan berbagai macam cara, dia tarik, dia kumpulkan orang-orang yang potensi, yang bisa menopang pelayanannya. Pelayanannya bukan lagi murni untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi pelayanannya semata-mata hanya karena uang. Sampai hari ini berakhir, orang-orang ini akan menyesal. Diberi kesempatan sekian lama, dia tidak lakukan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda hari-hari terakhir, sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Menyikapi keadaan akhir-akhir ini. Ada beberapa perkara yang saya mau sampaikan kepada jemaat. Pertama, bertobat. Bertobat, berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu kita perlu bekerja. Tuhan tahu kita perlu uang. Tuhan tahu kita perlu bahagia. Tuhan tahu kita membutuhkan sukacita. Tapi kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bertobat dari mementingkan diri sendiri. Mulai sekarang. Masih ada kesempatan. Bawalah pelita dengan membawa minyak. Supaya besok kalau mempelai anak domba datang, kita akan ikut bersama sang mempelai masuk ke dalam pesta kawin. Yang kedua, kembali datang kepada Tuhan. Kembali datang kepada firman Tuhan. Kembali datang beribadah kepada Tuhan. Karena pemazmur Daud katakan, Tuhan itu tempat perlindungan dan benteng yang teguh. Tidak ada tempat yang paling nyaman di kolong langit ini untuk menyelamatkan kita. Banyak orang bersandar kepada harta, banyak orang bersandar kepada kekayaan, banyak orang bersandar kepada relasi, banyak orang bersandar kepada anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya. Dan orang-orang seperti ini suatu ketika dia akan menyesal. Harta tidak bisa menolong kita. Pangkat, jabatan, kekayaan, uang yang banyak tidak bisa menolong kita. Kita sudah mendengar banyak kesaksian.
Ada orang kaya sekali. Kalau sudah waktunya, dia akan pulang. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi perlindungan. Tuhan yang akan membuat kita hidup tenang bersama dengan Tuhan. Sampai kepada harinya Tuhan. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kekudusan. Pertama bertobat. Kedua kembali datang kepada Tuhan. Datang ke gereja dengan sungguh-sungguh. Berbakti beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri. Tetapi kita beribadah. Melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya mulai dari saat ini. Berhenti berbuat jahat. Berhenti melakukan hal-hal yang keji. Berhenti melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang ini untuk kita hidup benar, kita kembali ke dalam rencana Tuhan, kita hidup kudus, mungkin akan mendapatkan ejekan-ejekan. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi suatu ketika kelak, firman Tuhan akan membela kebesaran namanya. Orang yang berlalah, orang yang mau menyangkal dirinya, orang yang mau memikul salibnya, dia akan menikmati hari-hari indah bersama dengan Tuhan. Kesimpulannya, jadilah orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Janganlah kita hanya mengurus kepentingan-kepentingan yang fana, yang kelihatan. Karena semua yang fana dan yang kelihatan hanya sementara. Tetapi pikirkanlah, kerjakanlah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di atas. Jangan kita hidup seperti orang fasik yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya bisa mengajarkan kepada orang lain, sementara dia tidak memberlakukan firman itu di dalam kehidupannya. Akhirnya firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, ini adalah hari-hari terakhir itu. Marilah kita waspada, kita siap sedia. Kita tinggalkan hidup kita yang lama. Selagi kesempatan masih ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan telah izinkan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup dan hati kami. Supaya kami boleh berlaku bijak sementara kami hidup dalam dunia ini. Tidak lagi kami melakukan hal-hal kepentingan-kepentingan diri kami sendiri. Hal-hal yang fana. Tetapi kami mulai memikirkan, melakukan perkara-perkara di atas, di surga sana. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Permuliakanlah nama Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memperagakan kita punya iman. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk memperagakan iman kami. Bahwa kami masih percaya kepada Tuhan. Untuk itu kami sebentar akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.
kami akan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dalam bentuk roti dan anggur. Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan taruh berkat atasnya. Supaya dari roti dan anggur yang biasa ini, Tuhan ubahkan menjadi roti dan anggur yang penuh kuasa. Dan Tuhan juga ampunkan kami semua, kami yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, supaya kami layak makan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, permuliakanlah nama Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat. Saudara aminkan kalau menurut saudara amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, kita angkat roti ini dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ajak kita semua untuk makan roti ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat anggur ini dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur pada cawan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh berlutut berdoa untuk masalah pribadi lepas pribadi. Nanti sebentar saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kehadirat-Mu, yang adalah Allah yang maha baik, Allah yang masih memelihara iman kami. Di tengah-tengah keterbatasan iman kami, Tuhan masih mau menjaga, melindungi, menopang kami. Lewat firman Tuhan, lewat doa-doa, bahkan lewat perjamuan kudus. Saat ini kami percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan sudah pergi tinggal bersama dengan kami. Sehingga pergumulan, persoalan, masalah apapun yang sedang kami hadapi, bersama dengan Tuhan, kami dapat selesaikan. Karena Tuhan yang akan mengatur, menuntun setiap langkah kami. Kasihani kami semua, kasihani jemaat-Mu Tuhan. Macam-macam persoalan, macam-macam masalah yang kami hadapi. Ada yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan.
kami berseru semua jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan ampuni. Kalau kami datang dengan masalah beban pergumulan, masalah keluarga, Tuhan melihat rumah tangga kami, hubungan kami dengan suami, hubungan kami dengan istri, hubungan kami dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, adik dengan kakak. Kalau selama ini terjadi gesekan-gesekan yang belum bisa kami selesaikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat tubuh dan darah Tuhan yang sudah pergi tinggal di dalam kami ini, mampukan kami melakukan hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kami sedang mengalami masalah dalam hal ekonomi, Tuhan kasihani jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin lemah, katanya, ditambah lagi dengan situasi virus corona, ditambah lagi dengan ditertibkannya orang-orang tidak sembarang keluar dari rumah kalau tidak terlalu perlu, tentu akan menambah sulit bagi jemaat. Tetapi kami memandang kepada Tuhan Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala pertolongan, supaya di dalam nama Tuhan Yesus, usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak Tuhan, baik yang di Sukabumi, yang di luar kota, semuanya Tuhan berkati. Tuhan buka jalan baru, Tuhan buka pintu berkat baru untuk setiap jemaat-Mu, supaya tubuh jasmani kami dan tubuh rohani kami boleh terpelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, supaya iman kami tetap terpelihara, supaya kami tetap bersatu untuk memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.